kayak gini, karena kita mesti iketin ininya nih, diklip pakai gini nih, ya kan. Jadi ini supaya nggak terlalu sakit nanti kalau nggak pemanasan dulu, stretching dulu guys. Let's go. Pakai gini mas juga supaya nggak bersin. Ini banyak masih nih putih-putih gini nih, ini masih spray nih. Ini kalau nggak pakai gini, waduh bersin guys, powdernya gitu ya. Semangat guys, let's go. Pagi teman-teman, apa kabar kalian semua guys? Iya, pagi hari ini kita sudah sampai di tempat kerja guys ya. Yang seperti teman-teman lihat ya, kita akan mengerjakan clipping hari ini ya. Karena ini buah-buahnya ini sudah pada besar-besar ya, udah manis. Aduh, manis banget guys. Makanya nih dia mau dipasang net, side net, supaya enggak dimakan sama burung gitu. Karena tuh nah ya, banyak pohon-pohon tinggi dong guys, itu sarang burung banyak banget. Dan juga kadang-kadang tuh ya di pohon sendiri gitu ya, ini banyak nest untuk telur burung juga gitu loh. Nah ini pakai kayak gini side net supaya mencegah burung-burung matok-matok ini buah-buahnya nih. Karena ini udah agak juicy juga dikit ya, tapi belum siap untuk di harvest gitu loh, ya kan. Jadi jangan kemana guys ya, tetap di Nama Family Vlog dan kita akan kerja. Let's go. Masih gelap gini ya, semangat guys, let's go. Udah mau siap-siap nih, kita mau bertempur dulu nih guys, ya kan. Masih agak sedikit gelap sih ya, tapi kalau kerjaan kayak gini sih masih nggak apa-apa guys, ya kan. Karena kita bisa fokus yang di bawahnya gitu loh. Nah, kalau kita mengerjakan kerjaan lain ya, seperti kalau misalkannya mau kayak kemarin tuh kerjaan second set gitu loh, yang buah-buah masih kecil-kecil gitu loh, ya kan. Itu masih warna itu masih hijau, masih kental hijau gitu, masih kecil gitu loh. Itu masih kita tahu tuh itu harus dibuang karena ini udah tinggal berapa minggu lagi gitu untuk mau di harvest gitu. Nah, tapi setiap vineyard tuh ya beda-beda, ya kan. Kapan harvestnya gitu, itu nggak serentak semuanya satu kotak Blenheim harvest semua di hari yang sama, enggak. Ini beda-beda waktu guys, ada yang udah siap, ada yang belum gitu ya kan. Nah kerjaan yang itu butuhkan kayak ya nggak bisa gelap-gelap kayak gini guys. Takutnya nanti nggak bisa banyak nggak dibuang gitu loh. Makanya kalau misalkan kayak gini nih ya, cuma clipping aja gitu ke netnya, kita bisa kelihatan gitu kan. Jadi kerjaan kayak gini tuh sebelum mau di harvest ya, buah-buahnya kan udah ada tuh ya, tapi belum siap untuk di harvest. Ya seperti kita udah mention sebelumnya gitu ya, kerjaan kayak gini nih untuk protect, selamatin dia punya buah-buahnya gitu loh, dari burung-burung kan. Karena kalau salah nggak ditutup pakai net gini, dia pasti ntar di potok-potokin habis yang ada. Soalnya banyak banget kita udah lihat nih guys, buah-buahnya gitu ya dimakan-makanin sama burung-burung. Dan juga banyak banget sarang burung gitu loh, nestnya gitu di pohon-pohonnya gitu, di tengah-tengah gitu di pohonnya gitu ya. Jadi itu banyak burung yang ada. Karena juga kita nemuin telur burungnya juga gitu, ada yang udah bertelur, ada juga yang masih bertelur gitu, ada juga yang udah jadi gitu. Tapi pernah waktu itu ya guys ya, kita pernah lihat udah
udah pecah dari telurnya gitu, burungnya gitu masih kecil banget gitu. Ya kita mau itu gimana ya, nggak tega gitu. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu grower tuh nggak suka sama burung-burung gitu loh, karena mereka tuh patok-patokin makanan makanan buah-buahannya gitu. Tapi ini masih kecil banget gitu loh ya kan, nggak tega. Biasanya kalau gitu kan ya harus dibuang atau bagaimana ya, kita udahlah jangan deh, kasihan pasti ntar emaknya gitu burungnya gitu ya nyariin burungnya gitu. Kan nggak, kasihan gitu guys. Ya kita udah pupur aja, kita nggak tahu lah gitu kan ya, daripada entar dia mamanya gitu, emaknya gitu, burungnya nyari anaknya gitu, kasihan gitu. Kita dibiarin aja gitu di dalam nestnya gitu ya, di pohonnya gitu, supaya ntar emaknya bisa balik kasih makan atau bagaimana gitu ya. Karena masih kecil banget gitu, baru pecah kali kayak itu, baru pecah dari telur gitu, masih pitik banget gitu. Seperti biasa juga sih guys, kita mengerjakan ini ya, ada kayak partner gitu sebelahnya gitu kan. Ya mau gimana, kita kerja kayak gini kan jam-jaman, dan juga ini dari bos maunya untuk mengerjakan ini tuh partneran, dan juga biar mungkin nggak ada yang miss kali ya, untuk apa semua itu diikat semua gitu dengan rapi ya. Kita doang sih kadang-kadang nih kalau misalnya itu di bawah tuh guys ya, dia punya ranting tuh kayak keluar gitu panjang, kadang-kadang kita tuh kita bersihkan gitu guys, pakai gunting kita gitu ya, snipnya gitu untuk digunting supaya tuh nggak bagus, biar kelihatan bagus gitu loh, biar kelihatan rapi, nggak kayak berantakan gitu kan. Jadi kita mengerjakan ini, masih dapat SMS dari bos, kerja besok atau gimana gitu ya. Syukurlah. Kalau kita kan dijemput sama supervisor gitu kan ya, jadi dikasih kabar gitu, kita sering ya itu dijemput tuh gimana gitu. Soalnya tuh mobil kita tuh kalau misalkannya pergi ke tempat kebun gitu, karena kadang-kadang tuh kita perginya jauh-jauh gitu, 45 menit 1 jam gitu kan ya. Terus ya bos nawarin jemput aja, ya udah jemput aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi tapi kita kalau misalnya kayak gitu dijemput, kita harus siap-siap depan rumah gitu loh ya kan, seperti biasa gitu. Dia akan datang, supervisor kita gitu jemput kita, dan juga ya kita bawa barang-barang tas kita gitu. Kadang supervisor kita tuh nanya, Johan lu bawa apa aja sih? Kayak orang mau pindahan aja gitu. Ya habis kita kan ya dia kan enak, dia di mobil dia, barang-barang dia itu semua di mobil semua gitu. Kita kan bawa juga gitu kan ya. Kita mesti bawa minum. Itu paling kurang tuh bawa air minum tuh ya berapa liter ya? 5 literan gitu loh. Karena kalau sama air panas juga gitu kan, air panas untuk ngopi kita gitu kan. Karena kalau nggak kayak gitu kita ya kehausan gitu loh ya kan. Jadi selalu standby air minum gitu guys, supaya kita nggak hydrasi. Dan juga ya karena kalau salah panas banget, apalagi kalau salah panas banget, kita tuh kadang bawa air es batu gitu. Karena kalau soalnya sampai di kebun, kalau udah siang mau lunch time itu udah mencair sih ya. Jadi enak, tapi enak gitu, masih dingin gitu guys. Semua grower beda-beda kan guys ya, cara mereka untuk kasih netsnya gini kan ya. Ada juga kalau misalnya kerja tuh mereka memakai ini kan cuma side netsnya ya, netsnya yang di samping punya gitu kan, cuma di klip kayak begini nih. Nah ada juga berapa row mereka tuh pakai overheads. Itu artinya tuh bukan hanya satu sampingan doang, tapi tuh misalnya contohnya ya, mereka tarik 3 row untuk di pakai net gitu loh, jadi overheads di atasnya juga gitu ya kan. Jadi tuh untuk selamatin buah-buahnya, pohon-pohonnya gitu dari burung-burung, tapi dia overheads, ditutup dari atas juga gitu loh. Jadi ada 3, kadang ada 4. Nah kalau misalkannya banyak sih ya para kontraktor gitu kan ya itu kan kerjaan gitu kan ya. Jadi mereka tuh kalau lagi habis pasang di nets gitu ya, nah ada lagi kerjaan tuh guys, namanya kayak yang second set gitu, yang masih kecil-kecil gitu kan ya, itu masih dibuang-buangin. Itu ada kayak viticulture-nya gitu guys,
untuk yang datang ke kebun ya, grower sewa servis untuk mereka gitu ya, ngecekin. Mereka nih apa kayak ngasih tahu gitu, oh ini dibutuhkan buangin second setnya ya kan, dibuang-buangin. Atau kalau misalkan ada yang busuk, mereka datang ngecek ini nggak bagus, dibuangin gitu loh. Mereka tuh kayak yang ngasih saran pakai servisnya mereka gitu kan ya, growernya gitu. Dan kita kalau soal misalkannya juga nih lagi ini sekarang ini lagi wanti-wantinya nih, kayak bukan wanti-wanti, kayak was-was gitu loh untuk para grower. Misalkannya hujan nih ya, nah hujan gitu sehari 2 hari itu ada yang busuk gitu loh ya kan, satu butir aja gitu buahnya gitu, satu atau kan satu itu satu bunch ada yang busuk, itu mesti buru-buru dibuang. Kalau enggak itu bakalan nyebar semua gitu guys, di satu pohon ya ada yang busuk gitu, 2 bunch atau berapa gitu ya, itu nanti nyebar gitu loh, malah banyak yang pada busuk semua. Jadi kerjaan kita tuh nanti masuk dalam net, buang-buangin gitu, karena kalau misalnya dari luar kan nggak bisa kan. Jadi kita tuh kayak dalam net gitu untuk kerjaan itu gitu. Itu beda lagi kerjanya guys. Itu kalau misalkannya lagi udah mau dekat-dekat, misalkannya seminggu atau 10 hari sebelum mau harvest gitu kebun itunya ya, ada dia punya viticulturist datang ngecek gitu kan ya, ada yang busuk, udah kita harus kerjain gitu, cari yang busuk-busuk buah-buahnya. Kalau nggak tuh pada nyebar gitu loh. Kalau kan sayang banget guys, itu udah mau harvest busuk, ada yang berapa busuk bisa kena 3 pohon atau berapa, itu juga nggak ada dari ujung, misalkannya tengah-tengah gitu, udah nyebar itu. Kalau nggak tuh satu row tuh pada kena busuk semua. Itu kan soalnya kan itu pohonnya nih guys, dia pada dekat-dekat gitu kan, apa namanya, dempet-dempetan gitu kan. Itu kalau nggak nyebar itu guys busuknya gitu loh. Kalau nggak sebelum itu ya, kalau habis setelah dibuang-buangin buah-buahnya, mereka dibuka lagi ya kan, maka di spray supaya nggak banyak busuk juga gitu, supaya untuk ya buah-buahnya gitu kan. Tunggu panas dulu, ada hari yang panas gitu kan ya, hot day, baru di spray ya kan, baru ntar ditutup lagi gitu. Ya itu kalau nggak tuh pada busuk semua gitu ya kan. Nah ini juga nih guys, sementara ini kan kita tahu semua kan ya, lagi ada perang di Middle East gitu kan ya. Nah kita dikasih tahu juga gitu apa namanya, jadi barang ekspor daging-daging terus wine dari New Zealand gitu guys ya, yang mau pergi ke Eropa itu kan pasti mampir lewatin Middle East gitu kan ya. Nah itu lagi ditutup jalanannya kan. Jadi jalan untuk kapal kargonya gitu. Nah ini saat ini ya terjebak gitu kapal itunya, kargo untuk barang-barang New Zealand gitu, yang untuk daging-daging atau buah-buahan atau wine dari New Zealand gitu kan ya. Ini tahun lalu kita di New Zealand lagi kemarin dikabarin lagi nggak bagus ekonominya kan, grower-grower pada kurang dana atau bagaimana, terus mereka tuh banyak dibuang-buangin buah-buahnya. Ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar gitu tahun lalu kan ya. Jadi itu para grower pada loss, nggak bikin profit gitu kan. Nah tambah lagi tahun ini lagi ada perang dunia, perang dunia, maaf apa namanya, lagi ada perang gitu kan ya. Jadi ini lagi ditahan gitu loh, pada stuck semua gitu barang-barang ekspor dari New Zealand gitu. Ya kita berdoa saja biar ini cepat selesai perangnya ya, nggak ada lagi kayak korban atau bagaimana. Kita doakan yang baik aja guys ya kan, supaya cepat selesai ya kan. Jadi kita berharap aja sih nggak ada apa-apa gitu ya di dunia ini guys. Kita kan nggak tahu ke depan bagaimana ya. Jadi kita berharap semua kita selesaiin semua nih perang-perang kayak gini lah ya. Kita nggak butuh kayak gituan guys ya, supaya kita semua damai semua gitu ya, rukun semua gitu, nggak ada ini itu penyebab apa ini itulah ya guys ya. Yang penting semua selamat semua gitu ya. Nah ini jadi kita tuh kerjanya tuh kalau salah ini sampai nggak misalkannya nggak selesai ya dia punya itu pasti ntar pada bakalan loss lagi gitu, karena barang-barang yang diekspor tuh pada nggak bisa, masih stuck aja gitu
Ya terus balik lagi kerjaan ini, kalau misalkannya itu lagi nggak bagus ya nanti bakalan gimana lagi ya, kita juga nggak tahu ke depannya bagaimana. Karena kita tuh nggak bisa prediksi gitu, karena tahun lalu banyak buah-buah tuh para winemaker pada nggak mau terima buah-buahnya gitu ya kan, jadi pada dibuangin aja gitu. Mereka panggil orang lagi datang ke kebun mereka untuk dibuang-buangin aja gitu buah-buahnya untuk bisa di pruning gitu loh. Kalau enggak ya pruner itu nggak bisa kerja kalau misalnya banyak buah-buahnya, kapal itu tukang ikatnya gitu. Jadi mereka panggil orang-orang dulu untuk buang-buangin buah-buahnya ke ground ya kan. Terus di harvest itu ya cuma dibuang aja gitu. Ada sebagian yang diambil buah-buahnya tapi nggak semuanya gitu guys, seluruh grower gitu kan ya. Jadi abis dibuang-buangin tuh langsung di pruning gitu guys. Tahun ini kita nggak tahu nih guys bagaimana ke depannya gitu. Jadi ya berharap aja biar cepat selesai ini masalah kayak ginian di Middle Eastern gitu guys ya, supaya kita cepet damai, nggak ada ini itu guys ya. Kita doakan saja yang terbaik ya guys. Terus ya kayak begini kita lihat juga nih kerjaan untuk clipping kayak gini kan ya, kita cuma kerja aja gitu guys. Keringetan lagi. Semangat terus guys kerjanya nih. Udah mulai pilek-pilek soalnya nih guys. Bekas di spray. Ini udah mulai kelihatan terangan ya, dan juga kita pakai sepatu gambut nih guys. Karena kalau misalnya nggak pakai sepatu gambut guys, sepatu kita bakalan basah gitu loh ya kan. Dan juga ini udah mulai agak panas, tapi nanti kita ganti sepatu kita tuh nanti guys pas lagi mau istirahat pagi gitu, smoke break. Jadi nanti misalnya habis mau break baru kita buru-buru ganti pakai sepatu biasa, nggak pakai sepatu gambut guys. Karena kalau misalnya pakai sepatu gambut itu udah kering bakalan berat jalannya guys. Karena kan itu kan gambut kan misalnya basah-basah hujan-hujan gitu kan ya. Kalau terus kita pakai sepatu gitu kan kalau misalnya di rumput yang kering gitu malah jadi berat, jalan jadi malah lebih susah, berat gitu jalannya kakinya gitu. Apalagi kalau kita nggak stretching, itu pas pada pulang-pulang tuh nanti pada ngilu-ngilu gitu. Entah si Mbak Ser nanya kenapa itu. Kalau tolong Mbak Ser pijitin dong pahanya nih, soalnya apa namanya sakit kram. Jadi ya semangat terus guys ya, nggak kerja. Tuh kita istirahat sebentar dulu ikan dengan tarik nafas. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih sudah waktu kalian semua untuk mengikuti video kita hari ini ya. Kita sudah mengerjakan clipping side net ya. Terima kasih. Kalau tinggal di komen aja.